Saya dapat bocoran loh, ini bukan bocoran, valid 100%. Iya. Bahwa sarjana Fakultas Kehutanan UGM lulusan 1985 itu harus menempuh 161 SKS. Ya saya mau ngasih mention nih, hati-hati UGM, hati-hati pihak kuasa hukumnya Pak Jokowi. Saya sudah di tangan saya itu transkrip asli. Ya, transkrip asli seorang mahasiswa lulusan tahun 85. Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. I see. Kita bisa membandingkan bagaimana narasi seseorang yang benar-benar kuliah, benar-benar wisuda, dia hadir sama orang yang diberikan skenario. Yeah. Nah, itulah kajian saya. Kemudian dari ekspresi mikro, kita butuh ilmunya dari Dr. Ismon dan Dr. Roy ya. Dari ini misalnya kita mau menguji studi ekspresi mikro dengan menggunakan facial action coding system, ya kan, neurocognitive load mapping, narrative inconsistency mapping, AI face matching, frame avoidance index. Nah ini kan bukan bagian saya, ini bagiannya beliau. Jadi ini kita akan sambung. Nanti akhirnya menghasilkan simpulan verbal dan naratif, menghasilkan simpulan biometrik visual, menghasilkan respons yang cocok antara foto-foto, antara jejak digital yang lain dengan ekspresi mikro maupun naratif sekarang. Karena peristiwa seseorang kuliah, peristiwa seseorang wisuda itu adalah sebuah peristiwa yang sangat monumental dalam kehidupan seseorang dan itu terekam secara sempurna. Rasanya susah lah lupa ya. Oh nggak bisa. Kamu ngambil jurusan apa waktu kuliah? Oh, jurusan apa ya? Itu tidak mungkin, apalagi salah ya. Nggak mungkin jurusan dan apa lagi. garis besarnya adalah hal-hal banyak sekali yang ditanyakan kepada saya terutama pada saat undangan klarifikasi laporan Joko Widodo maupun yang laporan klarifikasi penghasutan itu saya jawab di forum yang sesungguhnya ketika saya sebagai ahli Bang di gelar perkara khusus itu. Di situ seharusnya tempatnya mereka mendengarkan, bukan di meja penyidik yang nggak tahu apa-apa. Di situ kan mereka ada ahli. Justru disitulah tempat yang paling cocok. Crossfire-nya di situ ya. Crossfire. Tapi kok kami udah selesai loh. Pertanyaannya, lo sanggahannya mana ini? Padahal pengen di-challenge gitu. Pengen di-challenge. Gitu Kita pengen di-challenge. Mana yang salah di situ? Pengen di-challenge banget. Makanya nggak ada loh. Kok selesai ya? Makanya saya bilang pas turun itu nanti kan kita masuk lagi ya sesi pendalaman. Udah selesai. Itu kita kayak orang roller coaster gitu ya, baru jalan loh kok selesai ya. Padahal tiketnya itu agak mahal ya. Agak mahal gitu loh Bang. kok disuruh keluar. Iya, kok disuruh keluar. Nanti kan masuk lagi. Saya kira makan dulu gitu kan, makan siang gitu dikasih makan pun tak dikasih. Tak ada. Oh mending waktu di KPK. Cuma dikasih kacang. Oh ya snack itu. Saya pernah diperiksa KPK dikasih nasi padang lumayan lah. Kami kira sesi itu akan berlanjut. Kami dengarkanlah ini ahli-ahli dari Baris Krim yang katanya punya 7 ISO orang. internasional. Katanya 7 ahli kan. Kita pengen mantap ini gitu. Loh selesai. Padahal maunya kan muncul yang dari analog yang foto ini. Kami lihat sudut kemiringannya, kami lihat pokoknya gitulah, pakai ilmu yang berbeda gitu. Ya nggak terkait kriminal lah ini ya. Seminar internasional aja saya pernah di Spain, di Spain, Jerman, Prancis dan lain-lain. Itu seminar di ruang kecil gini kan Bang, dikasih session gitu.
seluruh peserta itu menanya dan Nanya. men-challenge. Oke. Hanya Gitu loh, mencari bukan bahwa- sekedar tanya, bukan challenge. Iya. Coba Anda buktikan, itu peserta loh, peserta seminar. Kok bisa Anda membuktikan bahwa itu menjadi itu? Pakai persamaan apa? Saya berharap seperti itu. Bang. Oke. Karena saya sudah sering menikmati proses seperti di itu. cross check atau crossfire Crossfire. gitu. Kita masuk lagi kan? Enggak, udah selesai. Terus ngapain ini gelar perkara? Kami nggak ngelihat apa-apa. Mereka hanya mendengar- Mestinya Anda kirim video aja, video presentasi. Ini video kami. PowerPoint itu Bang ya. Kita udah siapin Aduh. 7 hari 7 malam masalahnya. Bayangin aja 45 manuskrip udah saya siapin kan. Tapi saya pikir baru 5 menit aja mereka kayak wajahnya roaming gitu ya. Iya. Apalagi Ngerti wajahnya Dirti Pidum. Ini sempat melirik saya kan belakang, ampun bang jago. Ya. Raharjo Puro ya. Katanya Pak Sutadi, di sana pakarnya hebat-hebat. Gini. Loh, kan kalau katanya nggak dipertontonkan atau dipertunjukkan bagaimana mereka men-challenge argumen kami, ya mitos dong jadinya. Iya. Harusnya di situ dong ditunjukkan ahli-ahli mereka gitu. Ya, walaupun ditunjuk ahli mereka, tapi ini dekat. Oh, gitulah Bang. Jadi bagaimana kami bisa mengetahui hasil Iya. sementara proses itu buta? Proses pengambilan keputusan mereka itu buta, gelap. Jadi bisa Kami dibilang harus formalitas dipaksa saja, menerima ya? hasil mereka nanti. Jadi Iya. formalitas saja. Makanya Iya. nanti kita coba challenge lagi apalagi yang setelah ini bisa kita lakukan. Karena terkesan dari pengacara Jokowi mengatakan kan sudah dipenuhi. Jadi kesan Jadi cuma Iya, sekedar- seakan-akan Sudah seperti itu dipenuhi, tuh. Kata Ada Kompolnas gelar perkara hadir khusus. pula katanya UGM. Iya. Padahal Iya, nggak nggak ada. Iya. Nggak, atau kita nggak kok takut recognize. sekali sih hadir bersamaan begitu UGM loh levelnya. Kan dia nggak salah, UGM itu kan Roy Suryo kan, Rismon Sianipar, Dr. Tifa kan UGM dia. Bukan perwakilan Mbak. Maksudnya kenapa sih head to head gitu? Oh, apa yang kita pertanyakan nilai D misalnya kok bisa lulus, KKN-nya benar tahun berapa? Karena tanggal 15 April kan kami tanyakan belum ada dokumen KKN. Saya dapat bocoran loh. Ini bukan bocoran, valid 100%. Iya. Bahwa sarjana Fakultas Kehutanan UGM Iya. lulusan 1985 itu harus menempuh 161 SKS. Oke. Catat baik-baik. Saya udah Bukan 200 SKS. 210 malah dia ya. 210. Dia 122 ditambah 88 210 dia. Iya. 161 Iya. cukup besar juga ya untuk Dan menjadi tidak insinyur adanya kehutanan. di transkrip nilai skripsi. Kan nggak ada. Di situ nggak ada. KKN Ada padahal nilai ada. skripsi. Oh, KKN nggak ada juga. Dan Kalau kenapa sih nggak sesederhana itu hadir UGM? Ayo ini loh alumni kalian juga. loh Begini, yang hadir. Pro Rismon ini menyatakan sederhana itu kalau everything is okay kan gitu. ini Everything is goes not well okay. gitu. Ini kan everything is not okay gitu loh. Everything is all anomali. Gimana? Jadi masalah sederhana ya jadi berat. Iya. Ya saya mau ngasih mention nih, hati-hati UGM, hati-hati pihak kuasa hukumnya Pak Jokowi. Saya sudah di tangan saya itu transkrip asli. Ya, transkrip asli Seorang mahasiswa. seorang mahasiswa lulusan Tahun 85. Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Transkripnya asli sangat berbeda 180 derajat dengan Oke. transkrip yang ditunjukkan oleh Bareskrim. Oh, asli itu kan artinya Ini asli itu masih akan selalu diselidiki. Gitu. dan jangan lupa ijazah juga. Oke. Ya, sahabat sekalian, Dr. Rismon ada yang mau disampaikan lagi? Sampaikan. Daripada kau membuat nanti bilang, sebentar kali. Ayo Ini silakan. Cukuplah. Jadi tetapi itulah kekecewaan kami. Pertama Pak Jokowi nggak datang, yang kedua UGM juga nggak mau hadir meskipun katanya hadir, entah hadir di mana kita nggak tahu. Yang ketiga betapa minimnya peluang untuk mendengarkan argumentasi dari pihak lawan yang membantah kami tidak ada, tetapi hasil nanti harus kami terima, itu menyakitkan. Karena proses ilmiah itu adalah perdebatan, itulah yang paling menarik sebenarnya. Gitu loh. Iya, karena kalau kita lihat perdebatan itu di Talkshow TV itu tidak memadai ya. Sangat. Baru ngomong sedikit, stop. Ngomong sedikit, stop. Iya, aduh. Mestinya di RH Channel itu tuh perbantahannya. Tapi nggak berani itu salah satu pihak pasti ya kan. Coba diundang deh. Coba. Dan terutama Kita, berani yang nggak? paling menakut apa? Enggak, mereka Arianto undang aja. Sutadi nanti
Undang deh. Undang deh. Diam. Enggak, undang deh ya. Nanti kita ketemu ya. Coba kita Nggak undang. apa-apa, coba Arianto Sutadi. Di mana coba ditelanjanginya kami? Orang nggak ada kesempatan untuk dibantah kok, Bang. Itu memang mungkin didesain acara itu seperti itu atau memang defaultnya seperti itu. Iya makanya jadi itu jebakan Batman kalau kata anak sekarang kan. Bahwa formalitasnya sudah dikerjakan. Suka atau tidak ya sudah selesai bro. Ya kan kita kira begitu. Closing statement buat Bro Closing Rismond. statement apa ya? Kalau menurut saya perjuangan untuk mendapatkan kebenaran di Indonesia ini, walaupun kasus sangat sepele sih sebenarnya, makanya saya bilang sangat sepele. Kasih 3 laboratorium uji ini masing-masing, lembar pengesahan skripsi aja dan ijazah itu selesai sebenarnya dalam 1 minggu. Iya. Tetapi di Indonesia ini itu mau mutar jalan sampai nggak jelas, sampai hilang arah, dan saya yakin ini didesain untuk dilupakan publik sih. Oke. Publik jenuh dan maka lupa dah masalah ini, gitu Bang. Tawaran Anda 1 minggu, ada yang bilang 2 minggu katanya. Berarti ini lebih baik ini. 2 minggu. Kalau ada ijazah asli. Iya. Iya, ijazahnya itu kan Enggak, maksudnya Anda bilang 1 minggu, itu lebih baik lagi 1 minggu. Ada yang bilang 2 minggu. Kalau ada Ijazahnya. kalau ingin benar-benar mencari kebenaran kan, Bang. Ijazahnya. Oke, sobat dan sekalian, ada lagi yang mau disampaikan? Enggak. Bahwa tetap semangat ya. Kenapa tetap semangat? Karena kita berjuang by value, bukan by hepeng atau duit. Enggak, Oke. by value, by Gitu. science. Kalau by hepeng itu pasti ada jenuh-jenuhnya. Kebahagiaan oleh uang itu Bukan jenuh, ada habisnya. Akan ada selesainya. Dan kebahagiaan Kalau kita nggak ada. akibat uang itu ada jenuhnya, Bang. Iya, ada Buktinya selesainya. banyak orang kaya kehilangan makna hidup. Oke, luar biasa. Ya kan? Tetapi kalau kita berjuang by value, ini adrenalin kita ini Terus. reload terus, reload. Terus. Capek hari ini, besok reload. Oke. Gitu, Bang. Bukan adrenalin aja saya kasih, ini kan domain Oh, saya iya, iya. adrenalin. Oh, iya. Apa, Bu? Jadi sebetulnya yang membuat kita terus nggak akan ada selesainya kalau kebenaran itu Iya. dipegang sebagai value kita itu adrenalin untuk memacu kita bekerja, kita nggak capek, ada serotonin. Happiness, kegembiraan ketika kita Oke. mencapai sesuatu dan Apalagi sampai lihat teman-teman yang lucu-lucu kan. iya kan? Happiness ya, gembira kita gitu. Sama satu lagi endorfin. Apa itu? Rasa endorfin. cinta kita kepada kebenaran, Oh, rasa cinta oke. kita kepada Endorfin itu kan membuat kita sering cinta. ketawa, senyum gitu-gitu ya. Itu serotonin. Oh, serotonin. Kalau endorfin itu damai, cinta. Oke. Kita kalau Peace. cinta. Oke. Cinta Oke. kita kepada kebenaran, cinta kita kepada bangsa ini. Itu yang membuat kita tuh kayak never ending gitu. Oke. Ya. Bro Kalau hormon Rismond, terima urusan kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Assalamualaikum. Dear. Pok.